Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Putri Salsabila. Di sini saya akan membuat video penggunaan Google Colab. Di video ini kita akan menentukan semua akar dari sebuah persamaan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama ada metode bagi dua atau biseksi, yang kedua ada metode regula falsi, yang ketiga ada metode Newton-Raphson. Nah, selanjutnya untuk setiap metode ini kita buat barisan mulai dari titik awal hingga iterasi ketiga. Lalu kita juga akan membuat grafik konvergensinya. Nah, sebelum kita mulai, kita buat import dulu. Yang pertama, import NumPy. Import NumPy ini berfungsi untuk perhitungan operasi suatu fungsi. Jadi, agar suatu fungsi berjalan, maka kita gunakan import NumPy ini. Selanjutnya, import Pandas. Ini gunanya untuk menganalisis data atau mengelola data, seperti tabel. Kemudian, import Matplotlib. Ini gunanya untuk memunculkan gambar atau grafik. Nah, jadi kita langsung saja ke yang pertama, metode bagi dua atau biseksi. Untuk pertama-tama kita definisikan persamaan yang mau dicari ini. Kita masukkan persamaannya di sini 6x pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1. Nah, lalu jangan lupa di return. Return ini gunanya supaya fungsi ini dapat berguna di sintaks selanjutnya. Kemudian kita menentukan batas atas dan batas bawahnya. Di sini saya ambil batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Lalu di sini selain kita mengatur titik-titiknya, kita juga akan membuat garis vertikal untuk menyambungkan gitu antara titik dengan garis. Lalu kita juga buat titik tengahnya. Titik tengahnya ini rumusnya A0 ditambah B0 dibagi 2. Lalu untuk teksnya ini kita sesuaikan aja titiknya. Dan dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung iterasi secara manual. Di sini ada iterasi pertama, A0-nya sama dengan 0, B0-nya sama dengan 2. Untuk nilai tengahnya kita cari rumusnya tadi A0 ditambah B0 dibagi 2. Jadi C0-nya dapat 1. Lalu kita substitusikan A0, B0, dan C0 ini ke persamaan 6x pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1. Nah, FA0-nya ini dapat negatif 5, FB0-nya kita dapat 43, FC0-nya kita dapat 1. Lalu kita periksa hasil kali FA0.FC0. Nah, untuk iterasi pertama ini kita dapat hasil kali FA0.FC0-nya ini negatif 5. Lalu karena FA0.FC0-nya ini kurang dari 0, maka kita perbarui A1 sama dengan A0 dan B1 sama dengan C0. Jadi, jika hasil kali FA0.FC0 ini kurang dari 0, maka untuk A selanjutnya, A iterasi keduanya ini sama dengan A0. Lalu, untuk B-nya ini sama dengan nilai tengah dari iterasi pertama. Selanjutnya ada iterasi kedua, A1-nya sama dengan 0, karena A1 sama dengan A0, tadi A0-nya sama dengan 0, maka A1 sama dengan 0. Lalu B1-nya sama dengan C0, C0-nya tadi 1, jadi B1 sama dengan 1. Lalu kita cari nilai tengahnya, atau C1-nya, itu A1 ditambah B1 dibagi 2, kita dapat hasilnya 0,5. Lalu kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1. Untuk FA1-nya kita dapat negatif 5, FB1-nya kita dapat 1, FC1-nya kita dapat negatif 4,25. Lalu kita periksa lagi hasil kali FA1.FC1 kita dapat 21,25. Karena FA1.FC1 lebih dari 0, kita perbarui A2 sama dengan C1 dan B2 sama dengan B1.
Lalu kita ke iterasi ketiga, A2-nya sama dengan 0,5, B2-nya sama dengan 1. Nilai tengahnya atau C2-nya kita cari, A2 ditambah B2 dibagi 2, kita dapat hasilnya 0,75. Lalu kita substitusikan lagi ke persamaan, FA2 kita dapat hasilnya negatif 4,25, FB2 kita dapat hasilnya 1, dan FC2 kita dapat hasilnya negatif 2,46875. Lalu kita periksa lagi hasil kali FA2.FC2-nya, kita dapat hasilnya 10,4921,875. Karena FA2.FC2 lebih dari 0, kita perbarui A3 sama dengan C2 dan B3 sama dengan B2. Selanjutnya kita dapat melanjutkan proses ini sesuai dengan jumlah iterasi yang diinginkan. Nah, perhatikan bahwa pada setiap iterasi ini kita memilih untuk memperbarui batas atas atau batas bawah berdasarkan tanda hasil perkalian FA.FC. Nah, jadi jika hasil perkalian tersebut negatif, FA.FC kurang dari 0, maka akar berada di C, sehingga kita perbarui B sama dengan C. Nah, jika hasil perkalian tersebut positif, FA.FC lebih dari 0, maka akar berada di antara C dan B. Sehingga kita perbarui A sama dengan C, titik tengah C dihitung sebagai nilai rata-rata antara A dan B. Lalu kita buat sintak untuk kita membuat tabel menggunakan Google Colab ini, menggunakan komputernya ini sintaknya. Lalu kita buat sintak untuk data tabelnya juga. Nah, lalu dapatlah iterasinya seperti ini. Lalu kita buat sintak untuk membuat konvergensi, grafik konvergensi seperti ini. Dan ini hasil dari grafik konvergensi solusi metode biseksi. Selanjutnya kita ke metode regula falsi. Pertama-tama sama seperti tadi kita definisikan dulu fungsi x-nya, 6x pangkat 3 kurang 6 tambah 1. Kita tulis returnya juga jangan lupa, lalu shift enter. Lalu kita tes nilainya, kita ambil titiknya sembarang. Di sini saya ambil 0 dan 2. Setelah itu kita shift enter, jika keluar nilainya berarti fungsi ini benar. Nah, lalu di sini saya juga buat sintak untuk membuat garis awal untuk membuat grafiknya. Nah, ini hasil garis awalnya. Selanjutnya kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Untuk batas bawahnya saya ambil 0 dan batas atasnya 2. Ini ada ax.plot ini untuk titik-titiknya, letak titiknya, dan ax.textnya ini untuk posisi teksnya ya. Lalu kita buat garis dari sumbu x ke titiknya ini, x sama dengan 2, y minnya f2, y maksimalnya 0. Lalu kita buat garis untuk titik yang kedua, ini x-nya sama dengan 0, y minnya sama dengan 0, y maxnya sama dengan f0. Nah, lalu kita juga menggambar garis singgungnya. Untuk garis singgungnya ini kita ambil A-nya 0, B-nya 2. Nah, ini grafik metode regula falsinya. Lalu kita juga menghitung iterasi secara manual. Di sini kita menentukan nilai x atau akar persamaan dengan rumus. Rumusnya itu x sama dengan A dikali FB dikurang B dikali FA per FB dikurang FA. Jika nilai awal selang A, B dengan A0, B sama dengan 2, dan Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1, maka iterasi ke 1 dengan selang 0,2 kita substitusikan ke persamaan Fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1. Lalu F0-nya kita dapat negatif 5, F2-nya kita dapat 43, dan FA dan FB berbeda tanda. Untuk FA-nya negatif, FB-nya positif. Maka nilai awal selang dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Nah, lalu kita menghitung X-nya. X-nya tadi kita dapat 0,238095. Lalu nilai X ini kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan Fx. Lalu kita dapat hasilnya negatif 4,919015468091.
Lalu kita periksa hasil kali FA0.FC0-nya tadi. Nah, karena FA0.FC0-nya lebih dari 0, kita perbarui A sama dengan X pada iterasi berikutnya. Selanjutnya kita ke iterasi kedua, dengan A-nya tadi kan sama dengan X, jadi nilai X kita ganti nilai A kita ganti dengan nilai X, jadi 0,238095,2. Lalu kita substitusikan F 0,238095, kita dapat hasilnya negatif 4,919015468091. Lalu F2-nya kita dapat 43. Nilai FA dan FB berbeda tanda, maka nilai awal selang dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Lalu kita cari nilai X-nya menggunakan rumus yang tadi, kita dapat 0,418959274117. Lalu kita substitusikan ke persamaan, kita dapat hasilnya negatif 4,558768331320. Lalu kita periksa hasil kali FA0.FC0. Nah, kita dapat FA0.FC0 ini lebih dari 0, maka kita perbarui A sama dengan X pada iterasi berikutnya. Lalu kita ke iterasi ketiga, dengan A-nya tadi kita ganti dengan nilai X, jadi 0,418959274117,2. Lalu kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan, F 0,418959274117, hasilnya negatif 4,558768331321. Lalu untuk F2-nya kita dapat hasilnya 43. Nilai FA dan FB berbeda tanda, maka nilai awal selang dapat digunakan untuk iterasi selanjutnya. Lalu kita cari nilai X-nya. Nilai X-nya kita dapat 0,5705106839603. Lalu kita substitusikan ke persamaan, kita dapat negatif 3,88585852741475. Nah, selanjutnya kita dapat melanjutkan proses ini sesuai dengan jumlah iterasi yang diinginkan. Jangan lupa kita juga perhatikan, untuk setiap iterasi ini kita memilih untuk memperbarui batas atas dan batas bawah berdasarkan tanda hasil perkalian FA.fx. Nah, jika perkalian tersebut hasilnya negatif atau FA.fx kurang dari 0, maka akar berada di antara A dan C, sehingga kita perbarui B sama dengan X. Kalau perkalian tersebut positif atau FA.fx lebih dari 0, maka akar berada di antara C dan B, sehingga kita perbarui A sama dengan X. Nah, lalu kita buat sintaks untuk membuat tabelnya. Nah, ini gambar tabelnya, hasilnya seperti ini. Lalu kita buat sintaks lagi untuk membuat grafik konvergensinya. Nah, ini gambar grafik konvergensi solusi metode Regula-Falsi. Nah, lalu kita ke metode Newton-Raphson. Sama seperti sebelumnya, kita definisikan dulu fx-nya 6x pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1, kita shift enter. Lalu kita masukkan sintak untuk membuat titiknya. Di sini saya ambil x0 sama dengan 2. Nah, ini grafik metode Newton-Raphson. Nah, di sini kita juga membutuhkan Gx atau turunan dari Fx tadi. Kita definisikan juga Gx itu turunannya menjadi 8x pangkat 2. Lalu kita hitung iterasi manualnya, menentukan nilai x atau akar persamaan dengan rumus. Rumusnya itu xn sama dengan xn dikurang 1 dikurang fx per gx. Jika fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1 dan gx-nya 8x kuadrat, dengan dugaan awal x0-nya kita ambil 2, maka dibentuk rumus pencarian akar xn sama dengan xn kurang 1 dikurang 6x pangkat 3 n kurang 1 dikurang 6 ditambah 1 per 8x kuadrat n kurang 1. Lalu kita hitung iterasi pertamanya, x1 sama dengan x0. x0-nya tadi 2, jadi x0 dikurang 6x0 pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1 per 8x0 pangkat 2 sama dengan, kita dapat hasilnya 1,4027777777777.
Lalu iterasi keduanya, X2 sama dengan X1 dikurang 6, X1 pangkat 3 dikurang 6 ditambah 1 per 8 X1 pangkat 2. Jadi X1-nya kita ganti dengan nilai iterasi 1. Kita dapat hasilnya 1,6735700385221. Lalu ada iterasi ketiganya, X3 sama dengan X2 dikurang 6, X2 pangkat 3 dikurang 6 tambah 1 per 8 X2 kuadrat. Nah, kita dapat hasilnya 1,5413200344983. Lalu kita buat sintak untuk membuat tabel. Nah, lalu kita buat sintak membuat tabelnya tadi, dan ini hasil tabel iterasinya. Lalu kita buat sintak konvergensinya, dan ini hasil grafik konvergensi solusi metode Newton-Raphson. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Jika ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.